Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 20. Memaafkan tidaklah mudah. Kenapa sih? Tanya Sea dengan heran. Enggak papa. Takut perutmu tertekan, kasihan si Triple. Bisik Zain. Orang yang ada di sebelah Sea hanya menatapnya saja tanpa memperdulikannya. Seraya menunggu lift itu naik, Zain sempatnya mengecup kepala istrinya. Sea merasa bahagia, entah mengapa hatinya terasa berbunga-bunga. Dulu, saat bersama Felix ia tak pernah mendapati perlakuan spesial seperti ini dari pria itu. Felix terkesan cuek dan tak memperdulikan sekitarnya. Tapi Zain, pria yang usianya lebih muda darinya justru mampu memperlakukannya bak seorang ratu yang harus dijaga. Pintu lift terbuka, orang pun berhamburan keluar dari sana. Setelah memastikan sepi, Zain langsung menarik tangan Sea dengan lembut dan membawanya keluar. Yang mana tokonya? Tanya Zain saat melihat toko pakaian yang berada di sepanjang jalan. Di sana, ayo, Zain mengangguk, dia berjalan menuju tempat yang Sea tunjuk. Sesampainya di sana, Sea langsung mengambil beberapa pakaian yang dia sukai. Sementara Zain, pria itu hanya bagian menilai saja. Walau ujungnya Sea tetap mengambilnya karena dia suka. Gak dicoba dulu? Tanya Zain. Enggak usah, ini udah besar kok. Mungkin saat bekerja nanti aku hanya bisa pakai dress aja. Biar gak sesak perutnya, ujar Sea seraya menatap Zain. Zain membulatkan mulutnya, ia membiarkan Sea memilih pakaian yang ia mau. Namun, ada rasa tak enak dalam hati Zain. Mengapa? Biasanya seorang suami mengajak istrinya berbelanja dan pria itu yang akan membayarnya. Namun, sekarang Zain tak memiliki apapun kecuali uang yang dulu pernah Sea berikan padanya sebagai DP pernikahan mereka. Ya sudah, ayo bayar, ajak Sea. Saat akan pergi ke kasir, Sea mengeluarkan kartu miliknya. Lalu, ia menyerahkannya pada Zain. Dengan bingung, Zain mengambil kartu yang Sea pegang. Kamu aja yang bayar. Perkataan Sea langsung membuat Zain mengerti. Wanita itu menjaga perasaan suaminya. Oke, sahut Zain dan bergegas beranjak menuju meja kasir. Saat belanjaan Sea asik di total, tatapan Zain tak sengaja menatap ke arah sebuah manekin yang mengenakan linge. Melihat itu, Zain langsung memegang lengan istrinya dan menggoyangkannya. Cintaku, beli itu sekalian ya, pakai nanti malam. Seru Zain yang mana membuat Sea bahkan kedua pegawai yang ada di sana langsung menatap ke arah apa yang Zain tunjuk. Ish, Zain, tegur Sea dengan mata membulat sempurna. Kamu kan cuman punya yang putih, hitam, biru, toska, yang merah belum kan? Kayaknya bagus dipakai sama kamu, kan kulitmu putih. Ya, tatapan Zain terlihat berbinar. Tetapi Sea justru meringis saat menatap pegawai toko itu yang sedang menahan tawanya. Baju belahan aduhai itu satu, unjuk Zain pada linge. Tadi, membuat Sea membulatkan matanya. Zain, apa? Aku gak tahu namanya apa.
ujar Zain dengan tatapan polosnya. Daisy mengerutkan keningnya dalam saat melihat Zain pulang dengan tersenyum sumringah. Wanita parubaya itu menatap Zain dengan tatapan heran. Saat akan bertanya pada Sea, dia ditambah dibuat heran dengan raut wajah putrinya yang tertekuk sebal itu. Ada apa? Tanya Daisy yang mana membuat langkah Sea terhenti. Enggak ada, menantu kesayangan mama itu buat ulah di mall, gerutu Sea dan kembali melanjutkan langkahnya. Meninggalkan Zain serta Daisy yang melongo menatap kepergiannya. Ada apa Zain? Kenapa istrimu merajuk seperti itu? Tanya Daisy pada menantunya. Zain gak buat apa kok, cuman minta beli baju. Bajunya juga buat Sea. Malah marah. Aduh Zain yang mana membuat Daisy bingung dibuatnya. Baju, hanya baju saja dia marah, tanya Daisy heran. Zain menanggapi pertanyaan ibu mertuanya itu dengan mengangguk, anggukan kepalanya secara cepat. Iya, hanya membeli baju ini saja dia marah. Aku gantikan uangnya, dia tambah marah. Aduh Zain. Daisy merasa perasaannya tak enak. Dia menatap paperback yang ada di tangan Zain. Coba, baju gimana yang buat Sea marah? Tanya Daisy. Ini loh, cuman ini AA. Zain akan mengeluarkan baju itu, tetapi teriakan Sea membuat keduanya refleks menoleh. Kai belum Dai jemput. Sementara itu, Kai menunggu di depan sekolahnya dengan raut wajah tertekuk sebal. Pipi bulatnya semakin terlihat bulat saat bibirnya mengerucut kesal. Sedari tadi, ia menunggu kedatangan orang tuanya tapi tidak kunjung muncul juga. Bahkan, para temannya sudah dijemput. Sudahlah, anak tel buang aku. Becok ganti orang tua ajalah Kai, ndak cukalah ditinggal telus, gerutu Kai. Dek, belum dijemput juga, tanya Pak Satpam menghampiri bocah menggemaskan itu. Pak Satpam yang baik hati dan tidak kombong, kalau Kai dijemput. Kai sudah ndak di sini, ujar Kai dengan tatapan kesal. Aduh, Pak Satpam mau pulang nih dek, ujar Pak Satpam yang mana membuat Kai hampir menangis. Siapa yang ndak mau pulang Hicks, Kai juga mau pulang Hicks. Nanti kalau Pak Satpam pulang Kai diculik onti ndak dikenal gimana, hilang sudahlah Kai Hicks. Pak Satpam menggaruk kepalanya yang tak gatal. Ia panik saat melihat Kai menangis. Namun, tak lama sebuah mobil sedan hitam berhenti tepat di dekat Kai. Dek, itu kali bapaknya, celetuk Pak Satpam yang mana membuat Kai mengalihkan pandangannya. Seorang pria berkacamata hitam turun dari mobil, ia berjalan menghampiri Kai dengan santai. Melihat itu, Kai menggelengkan kepalanya. Bukan Pak Satpam, Dedi Kai ganteng kali olangnya, gumam Kai dengan mata membulat sempurna. Kai, belum dijemput, ujar pria itu seraya melepas kacamatanya. Uncle Lawon, ngapain di sini? Tanya Kai dengan mata mengerjap pelan. Pria itu tak lain dan tak bukan adalah Felix. Ia berlutut dan menatap Kai dengan senyuman di bibirnya. Jangan panggil aku Uncle, panggil saja Dedi. Aku ini dedimu juga, dan lagi, bukan Rawon, tapi Rowan. Siapa yang mengajarimu memanggil margamu sendiri Rawon Ham?
Kai mengerjapkan matanya pelan seraya menatap Felix dengan tatapan penuh selidik. Penacalan kemalin Momi bilangnya Lawon, bukan lo. Kai, suara Zain membuat Kai dan Felix refleks mengalihkan pandangan mereka. Melihat Zain berlari ke arahnya, tangis Kai pecah. Ia merentangkan tangannya seraya berlari menghampiri Dedi sambungnya itu. Dengan sigap, Zain langsung meraih Kai dalam gendongannya. Dedi lama banget Ci Hicks, hampir diculik Onti Kai di dicini Hicks, hampir jamulan juga Hicks. Kai kesal, ia menumpahkan kekesalannya dengan tangisan. Sea menyusul suaminya, ia menatap Felix seraya memegang perutnya. Melihat keadaan Sea, Felix tertegun. Pria itu menatap perut Sea yang semakin terlihat dari terakhir kali dirinya bertemu. Hati Felix berdenyut sakit, ingatannya kembali membawanya saat Sea hamil Asriel. Betapa bahagianya dia saat mengetahui Sea hamil untuk pertama kalinya. Namun, sikapnya yang cuek justru tak menunjukkan apapun. Terlebih, Sea tak pernah menuntut apapun darinya. Tak seperti wanita lainnya, apapun itu Sea melakukannya sendiri tanpa meminta bantuan darinya. Felix pun merasa tak mengaitkan kehidupannya pada Sea, membuat kedua orang itu saling terdiam dengan kehidupan mereka masing-masing. "Kamu di sini juga?" tanya Sea seraya merangkul lengan suaminya. Felix mengangguk kaku. "Aku rencana mau jenguk Yasmin di sel, tapi gak sengaja berhenti di depan sekolah Kai dan lihat dia sendirian," ujar Felix dengan suara pelan. "Oh begitu, bagaimana keadaan Yasmin?" tanya Sea. Felix menggelengkan kepalanya. "Dia terkena tumor otak, itulah kenapa aku berniat akan mencabut laporan penahanannya." Perkataan Felix membuat Sea membulatkan matanya. Aku turut sedih atas apa yang menimpanya, semoga ia sembuh secepatnya," ujar Sea dengan tatapan turut prihatin apa yang terjadi pada Yasmin. Felix menganggukkan kepalanya, ia menunduk sejenak untuk menormalkan perasaannya. Entah mengapa, hatinya tak terima melihat Sea dan Zain yang terlihat sangat harmonis. Bahkan dulu, Sea tak seperti itu padanya. "Kalau begitu, kami lanjut menjemput Asriel," pamit Sea. Sea dan Zain melangkah pergi, keduanya saling mengobrol ringan selayaknya keluarga cemara. Apalagi, saat ini Kai bermanja ria dengan meletakkan kepalanya di bahu dedinya itu. Melihat pemandangan itu, Felix menghela nafas berat. "Mungkin saat aku berselingkuh dengan Yasmin, ini yang Sea rasakan. Bahkan, bisa jadi lebih parah lagi dari ini." Lirih Felix, tatapannya tak lepas ke arah kepergian Sea dan Zain. Malam hari, Sea mendekati Zain yang sedang fokus dengan buku dan juga laptopnya. Sepertinya pria itu sedang mengerjakan tugas kuliahnya. Tanpa mengganggu, Sea mendudukkan dirinya tepat di sebelah Zain. Melihat kehadiran Sea, Zain menghentikan kegiatannya. "Ada apa? Perutmu sakit?" tanya Zain dengan tatapan khawatir. Bukan itu. Aku hanya ingin menemanimu saja," ujar Sea dengan tersenyum tipis. "Oh begitu, ya sudah kemari." Dengan bingung, Sea beranjak dari duduknya. Zain menyingkirkan laptopnya dari pangkuannya. Lalu, pria itu menarik tangan Sea dan mendudukkan di pangkuannya. "Zain, kalau anak,
Anak lihat gimana, tegur Sea. Ia merasa khawatir Kai atau Asril masuk secara tiba-tiba ke kamar mereka. Apalagi ini belum jam tidur kedua anak itu. Mereka lagi sibuk belajar. Lagian apa salahnya? Duduklah dengan tenang dan temani aku belajar, Zai meletakkan laptopnya di atas meja. Ia kembali melanjutkan belajarnya seraya memangku istrinya. Pria itu tak keberatan Sea berada di pangkuannya, apalagi ia begitu menikmati elusan jari jemari lentik sang istri pada rambutnya. Zain, apa sebaiknya kita pindah dulu dari kota ini untuk sementara waktu? Perkataan Sea membuat Zain menghentikan kegiatannya. Maksudnya, kenapa kita harus pindah dari kota ini? Tanya Zain dengan alisnya yang terangkat satu. Ya, tidak ada salahnya kan kita pindah kota untuk sementara waktu sampai lukamu membaik. Aku tahu, dalam waktu dekat ini kamu tak ingin bertemu dengan keluarga Salvatore. Maka dari itu, kamu butuh tempat untuk menenangkan diri dari semuanya. Aku takut, kamu justru semakin tidak bisa melepas kebencian pada mereka dari hatimu. Lirih Sea seraya menatap lekat wajah suaminya. Anak bagaimana, kantormu? Tanya Zain dengan ragu. Kebetulan, aku harus mengurus kantor cabang di kota lain. Untuk sekolah anak itu gampang. Kita bisa mengurusnya setelah pindah. Lagi, kamu bisa kuliah sambil mencari pengalaman di kantor cabangku. Tidak berat kok, kamu pasti menguasainya, jelas Sea. Menurut Zain, apa yang wanita itu katakan ada benarnya. Bisa saja, keluarga Salvatore kembali datang dan membuatnya tidak merasa nyaman. Bukan Zain tak bisa memaafkan, hanya saja luka di hatinya masih basah. Seolah, ia tak bisa melupakan hinaan yang orang tuanya katakan padanya, walaupun saat itu hanyalah salah paham. Namun, mengingat apa yang ayahnya lakukan pada Areha, membuat Zain tidak dapat menerima permintaan maaf pria itu. Andai saja benar dia putra dari Areha, kedua orang itu sampai sekarang pasti masih membencinya. Namun, tak dapat Zain cegah jika dirinya juga merindukan keluarga dalam hidupnya. Aku tahu, memaafkan tidaklah mudah. Tamparan yang saat itu mamamu berikan hanya refleks saja sebagai seorang ibu ketika tahu putrinya sakit karenamu. Dia juga tidak sepenuhnya salah. Apalagi pastinya dia sangat bahagia setelah tahu jika putranya masih hidup. Kita pindah ke kota lain untuk kembali menata hatimu. Bagaimana? Terdengar helaan nafas berat dari Zain. Pria itu menyandarkan tubuhnya yang mana membuat Sea turut bergerak dalam pangkuan suaminya. Baiklah, aku mau, pasrah Zain. Senyuman Sea mengembang, ia segera memeluk suaminya dengan erat. Saking bahagianya, Sea melakukan banyak pergerakan yang mana membuat Zain menahan nafasnya. Bisakah kamu jangan banyak bergerak, cicit Zain dengan pipinya yang bersemu merah? Kenapa? Heran Sea dengan tatapan bingung. Kamu membangunkannya, ringis Zain yang mana membuat Sea langsung menundukkan kepalanya. Mengerti apa yang Zain maksud, Sea refleks menepuk lengan pria itu. Zain, pekik Sea dengan kesal. Apa? Ayo, mumpung kamu punya baju baru kan? Ganti sana, aku tunggu.
Titah Zain seraya mengedipkan satu matanya. Sesuai rencana, Sea dan Zain akan pindah sementara ke kota lain. Daisy pastilah ikut. Ia akan merasa sangat kesepian jika ditinggal sendiri. Pastinya, Sea juga butuh sang mama dalam kondisi kehamilannya saat ini. Setelah selesai membawa barang ke mobil, Zain kembali untuk memanggil istri dan anak-anaknya. Barang udah naik ke mobil, ayo, ajak Zain. Biar mama sama anak di mobil depan, kita naik mobil belakang aja. Mobil barang suruh jalan duluan aja, titah Sea. Zain mengangguk setuju. Ia keluar untuk menyampaikan pesan Sea pada supir mobil yang akan membawa barang mereka. Tak lama, Zain kembali dan menatap istrinya itu dengan tatapan bingung. Kok bodyguardnya cuma satu? Bukannya ada satu lagi ya? Siapa itu namanya? Pak. Sudah aku pecat. Dia orang suruhan Tante Davita buat pantau kamu, sela Sea dengan cepat. Pantau aku? Buat apa? Kaget Zain. Kita berangkat sekarang, ayo. Sea menggandeng tangan Zain. Sementara Daisy dan kedua bocah menggemaskan itu sudah jalan lebih dulu. Untungnya, Kai tak rewel setelah berpisah mobil dengan Zain dan Sea. Anak itu duduk dengan manis di mobil seraya memangku kambingnya. Daisy memutar bola matanya malas. Ia terpaksa semobil dengan kambing. Tinggalin ajalah kambingnya di sini, bau tahu, ketus Daisy dengan kesal. Apalah oma ini, Capi nakainda bau. Tadi kita udah mandi ya Capi? Ujar Kai seraya mengelus kasar kepala kambingnya. Bahkan, kelopak kata kambing itu ikut tertarik bersamaan dengan elusan yang Kai buat. Terserah deh, hidung kamu udah terkontaminasi sama bau kambing makanya gak ngerasain bau, desis Daisy. Apalah itu laci-laci, ndak tahu Kai. Oma tuh lempong banget Cih. Perkataan Kai membuat Daisy membulatkan matanya. Oh, sudah berani bilang Oma rempong ya, protes Daisy. Oma Biaka juga bilang Kai lempong kok ke Kai. Asril yang belum naik ke mobil mendadak merasakan sakit di kepalanya melihat perdebatan dua orang berbeda usia itu. Ia pun beralih menatap mobil sang momi yang belum jalan. Bergegas, ia meninggalkan mobil yang akan ia naiki dan menghampiri mobil yang kedua orang tuanya. Dedi, seru Asril saat melihat Zain yang akan naik ke atas mobil. Loh Asril, kenapa? Ada yang tertinggal? Tanya Zain dengan heran. Sea turut memunculkan kepalanya melihat putranya itu. Asril gak mau ikut mobil depan. Sakit kepala Asril dengar debat Oma sama Kai. Asril ikut mobil ini aja ya, pinta Asril dengan tatapan memelas. Zain dan Sea saling pandang, keduanya menggelengkan kepalanya pelan. Salah jika Kai dan Daisy disatukan dalam satu mobil tapi, biarlah. Akhirnya, Zain menganggukkan kepalanya. Dengan senyuman riang, Asril menaiki mobil tersebut. Setelah semuanya naik, mobil pun melaju dengan kecepatan sedang. Meninggalkan kota yang memberikan banyak kenangan untuk mereka. Selang beberapa jam kemudian, akhirnya mereka sampai di kota yang mereka tuju. Udara di kota ini tak sepanas kota sebelumnya. Kali ini suhunya lebih dingin.
Bahkan masih banyak kebun dan juga pepohonan yang sangat rindang. Bentar lagi sampai, bangunkan Asriel, pinta Sea seraya menatap suaminya itu. Zain menunduk, ia menatap Asriel yang menjadikan pahanya sebagai bantalan. Nanti aja, kasihan baru tidur, sahut Zain seraya mengelus kepala Asriel. Memang, sejak tadi Asriel sulit tidur. Baru saja anak itu tertidur dengan lelap, dan Zain tak tega membangunkannya. Sementara itu, di mobil yang Daisy dan Kai tumpangi, Daisy tampak pusing dengan tingkah cucunya yang sangat membuatnya sakit kepala. Bagaimana tidak, Kai terus merengek meminta mobil itu berhenti lantaran dirinya merasa lapar. Padahal, banyak sekali jajan di mobil ini. Sebagian, sudah anak itu makan. Sebagian lagi, masih terbungkus dengan rapih. Bel hentiin mobilnya Hicks, Kai lapal, rengek Kai. Astaga Kai, ini apa kalau bukan makan, belum juga masuk jam makan siang. Ujar Daisy seraya menyodorkan roti yang terbungkus rapih. Ndak mau itu Hicks, minta Pak Cupil bel henti Oma. Dali tadi lewat Lestonda ada mobil Nabel Henshi. Itu bukan makan Hicks, itu jajan, pelut Kai lapal, rengek Kai. Belum lagi, kambing milik Kai terus bersuara yang mana membuat Daisy semakin pusing. Benar ya si buntelan tepung ini. Pak, kalau ada resto berhenti ya. Nih gentong satu mau makan dulu katanya, seru Daisy yang mana membuat Kai membulatkan matanya. Kai cuman lapal, bukan lakus. Daisy melirik sinis. Beda dikit, di mana? Mana orang tuh kalau lapar diam, kehabisan baterai dia. Lah ini, makin menjadi aja, heran. Masih nyimpen lemak banyak juga di perut, gerutu Daisy dengan kesal. Oma juga banyak lemaknya tapi tetap makan Ci. Kainda calah loh, kan Oma Cendili yang bilang, cicit Kai dengan tatapan meringis. Zain menatap bangunan rumah di hadapannya dengan tatapan takjub, bukan karena rumahnya yang terlihat mewah. Tetapi karena rumah itu terlihat elegan walau tak terlalu besar. Halamannya begitu luas, dengan taman yang indah sebagai pelengkapnya. Memang tak sebesar kediaman utama, tapi menurut Zain rumah itu sangat cantik. Di sini bukan perumahan kayak di tempat sebelumnya. Jadi rumahnya juga gak terlalu besar, ujar Sea yang berdiri di sisi suaminya. Aku justru suka yang begini. Nanti, kalau aku sudah punya uang banyak, aku akan membangunkanmu sebuah rumah dengan view pemandangan yang bagus, jauh dari kota dan pemukiman lain. Nantinya, kita bisa menikmati masa tua di sana, ujar Zain seraya merangkul mesra pinggang istrinya. Aduh, encoknya pinggang mama. Udah malah ngereok anak kalian itu, ujar Daisy seraya memegang pinggangnya. Ia beranjak masuk ke dalam rumah itu tanpa menatap ke arah putri dan menantunya. Asriel turut ikut di belakang sang oma dan turut lihat rumah itu. Asriel belum pernah ke sini, tanya Zain dengan tatapan bingung. Pernah, pas dia bayi, sahut Sea. Sementara itu, Kai lepas dari pengawasan orang tuanya. Ia justru berdiri di depan pagar seraya menatap anak sebayanya yang memiliki seekor kucing. Tatapan Kai jatuh pada kambingnya yang berada di gendongannya. Sangat berat,
tak seperti anak sebayanya itu yang menggendong kucing dengan gendongan hewan. Tak hanya Kai, anak seumurannya itu juga menatap Kai dengan tatapan bingung. Pasalnya, ia baru melihat kambing sekecil itu. Apalagi, Kai memakaikan kalung di leher kambingnya. Kai, astaga, Dedi cari malah di sini. Ayo masuk, semuanya udah masuk. Zain menyadari putranya itu tidak ada. Ia segera mencari dan menemukan Kai di depan gerbang. Dedi, Kai mau itu. Belikan Kai gendongan itu. Belat bawa cicapi, unjuk Kai pada gendongan milik anak itu. Tatapan Zain langsung mengarah ke arah yang Kai tunjuk. Astaga, itu buat gendongan kucing. Makanya, kalau pelihara tuh yang bener dikit. Kucing kek, bukan kambing. Udah ayo masuk, nanti pakai kain aja. Zain meraih Kai dalam gendongannya. Sementara kambing Kai mengikuti mereka di belakang. Sesampainya di dalam, keadaan rumah memang bersih. Senga selalu mempekerjakan seseorang untuk merawat rumahnya ini. Sehingga, rumah ini sudah sangat siap dihuni. Karena hanya ada satu tingkat saja. Sea membawa Zain ke kamar utama. Sementara Daisy sudah memilih kamar yang tak jauh dari dapur. Loh, anak di mana kamarnya? Tanya Zain dengan tatapan bingung. Anak ada, kamar mereka dekat taman samping. Jadi Kai bisa taruh kambingnya di sana, gak taruh di kamar lagi. Kalau ini, kamar kita. Gak seluas kamar sebelumnya sih, tapi sudah kamar mandi dalam dan juga balkon. Terang Sea seraya menjatuhkan tubuhnya di atas ranjang. Melihat istrinya yang lelah, Zain mengambil alih koper bawaan mereka. Melihat Zain yang membuka koper, Sea langsung beranjak duduk. Nanti saja, kamu istirahat dulu, larang Sea. Aku ambilkan pakaian ganti untukmu, cantikku. Biar lebih leluasa tidurnya, ada lagi yang kamu butuhkan? Melihat perhatian Zain, Sea tersenyum senang. Sedangkan Zain, ia asik membuka koper dan mencari pakaian yang nyaman untuk istrinya. Saat hamil kamu, Mama Fanya ngidam apa ya? Kok punya anak perhatian banget? Celetuk Sea yang mana membuat Zain menghentikan kegiatannya. Pria itu memandang ke arah baju Sea dengan tatapan yang sulit diartikan. Nih bajunya. Zain menyadarkan dirinya, pria itu beranjak berdiri dan menyerahkan baju yang dirinya ambil. Sea mengangguk, ia mengambil baju itu dan berjalan masuk ke dalam kamar mandi. Sementara Zain, ia langsung mengambil ponselnya. Dirinya sedikit terkejut melihat banyaknya panggilan tak terjawab dari Ricky. Penasaran, Zain pun balik menelpon Ricky. Siapa tahu, ada hal penting yang mau pria itu bicarakan. Lo di mana onta? Bisanya rumah kosong? Kagak ngabarai gue lo mau pergi kemana ha? Mendengar teriakan Ricky, Zain refleks menjauhkan ponselnya. Gue sama siap pindah untuk sementara waktu, sekalian gue juga butuh waktu buat mencerna keadaan sekarang. Ujar Zain seraya mendekatkan lagi ponselnya pada telinganya. Terdengar helaan nafas berat dari Ricky. Gue tahu, lo kecewa, tapi bagaimanapun juga, dia nyokap lo, bokap lo, keluarga lo. Sekarang istri lo hamil, lo bisa melihat perjuangan nyokap lo dari dia. Gue akan sampaikan ini ke keluarga Jenna kalau lo butuh waktu.
Tapi lo pasti balik kan? Zain menganggukkan kepalanya pelan. Ya, kalau gue sudah bisa berdamai dengan perasaan gue, bakalan balik kok. Untuk sementara waktu aja, ujar Zain dengan suara lirih. Harus balik, masa gue nikah sama Jenna lo gak datang, kan lucu? Perkataan Ricky membuat Zain mengerutkan keningnya dalam. Maksudnya gimana? Halo, si klepon basi dasar, seenaknya aja dia matiin telpon. Zain menggerutu kesal saat Ricky memutuskan sambungan telponnya. Siapa? Sea baru keluar dari kamar mandi. Ia menatap bingung suaminya yang terlihat kesal. Ricky, tadi telpon tapi tiba mati. Gerutu Zain. Oh, mungkin sinyal kali. Kamu gak mandi? Biar langsung istirahat abis ini. Ujar Sea seraya naik ke atas ranjang. Zain meletakkan ponselnya. Ia berbalik dan langsung memeluk istrinya dengan manja. Sea sudah pasrah. Ia membiarkan suaminya itu mendusel wajahnya di potongan lehernya. Cuaca di sini dingin ya cintaku. Gimana kalau? Astaga, kamu tuh ya sukanya. Buat teh hangat, kamu mau? Zain yang mana membuat Sea meringis malu. Oh, aku pikir yang lain. Ringis Sea yang mana membuat Zain tertawa dibuatnya. Sementara itu di posisi Ricky, pria itu berdecak kesal karena ia kehabisan pulsa. Jadi, teleponnya dan Zain mendadak terputus. Tatapan matanya beralih menatap ke arah Lionel yang menatapnya dengan tatapan dingin. Melihat itu, Ricky meringis pelan. Itu Om, Zain lagi pergi sama istri dan anak-anaknya. Buat nenangin diri katanya, tapi pasti balik kok. Om tenang aja, Zain orangnya gak pendendam. Dia baik hati dan tidak sombong. Pasti nanti dia balik lagi kok buat menerima kenyataan yang sebenarnya. Terang Ricky pada pria di hadapannya itu. Baik hati, tidak sombong, bohong gak papalah. Buat temen sendiri. Zain pokoknya harus berterima kasih sama gue nih karena udah muji dia di depan bokapnya. Padahal mah sombonga minta ampun. Dapet janda kaya raya aja dipamerin terus. Baik hati apaan? Gue minta carikan janda kaya malah ditawarin nenek anaknya. Keselin emang tuh orang, gerutu Ricky dalam hatinya. Lionel menghela nafas panjang, pria itu menatap pintu rumah Sea yang masih tertutup. Satpam rumah membiarkan ia masuk karena Lionel tak percaya. Hingga akhirnya, keduanya percaya setelah Ricky menelpon sahabatnya itu. Kita kembali ke rumah sakit, putus Lionel dan segera memasuki mobilnya kembali. Aku ikut Om, seru Ricky dan segera menyusul Lionel masuk ke dalam mobil. Hari dan hari berganti, bulan demi bukan sudah terlewati. Kini, kandungan Sea sudah menginjak 8 bulan. Di mana, perutnya sudah semakin terlihat sangat besar. Semenjak kepindahannya di kota ini, Zain turut membantu bekerja perusahaan miliknya sambil mengisi waktu kuliahnya. Sejak awal mereka pindah, tak ada masalah yang menimpa mereka. Walau sesekali, Sea dan Zain mengalami selisih paham. Zain, Sea mencari keberadaan Zain di rumahnya. Ia sedikit kesulitan membawa perutnya yang terisi 3 calon anak mereka. Langkah Sea terhenti saat melihat Zain yang sedang berada di dapur tengah membuat sesuatu. Perlahan,
Pria itu berbalik dan menunjukkan 2 piring nasi goreng yang baru saja dirinya buat. Sudah bangun cintaku, duduk dan makanlah. Semalam kamu ingin aku memasakkan untukmu bukan? Zain meletakkan 2 piring nasi goreng itu di atas meja makan. Selanjutnya, ia mengambil piring lain dan memindahkan nasi goreng yang tersisa. Dengan pelan, Sea menarik kursi dan menarik salah satu piring untuknya. Dengan senyuman mengembang, Sea melahap nasi goreng buatan suaminya itu. Enak, seperti biasanya, puji Sea. Zain tersenyum, ia mencuri kecupan singkat di pipi sang istri yang semakin berisi karena kehamilannya. Habiskan, aku ingin membangunkan Asril dulu, pamit Zain. Sea menganggukkan kepalanya, ia kembali melahap nasi goreng buatan Zain. Tak lama, Daisy datang menyusul. Wanita parubaya itu meraih segelas air dan meminumnya hingga kandas. Melihat nasi goreng yang tersedia, Daisy sudah tahu itu buatan siapa. Sea, Zain sudah lelah kuliah dan sibuk di kantormu. Jangan suruh dia masak lagi. Kasihan dia pasti capek, tegur Daisy pada putrinya itu. Belakangan ini nafsu makanku buruk ma, kalau bukan Zain yang masak, aku hanya makan sedikit. Aku tidak memintanya, dia sendiri yang menawarkan, bela Sea. Iya, Mama tahu, tapi, paksakan makan saja. Apa kamu gak kasihan lihat dia kecapean? Belum lagi sekarang kamu lebih sering di rumah daripada di kantor. Zain bekerja sendiri, ia baru masuk ke dalam dunia bisnis yang begitu berat untuknya. Belum lagi jadwal kuliahnya yang super padat. Kalau mau nasi goreng, bilang sama Mama. Akan Mama buatkan persis seperti masakan Zain. Saya mengangguk singkat, ia tak lagi menjawab mamanya itu. Tak lama, Zain datang dengan Asril di gendongannya. Anak itu masih terlihat mengantuk. Sebab malam tadi harus begadang karena hari ini ada ujian di sekolahnya. Zain pun mendudukkan Asril di sebelah Sea, ia meraih sepiring nasi goreng dan meletakkannya di depan anak itu. Makan ya, abis ini siap ke sekolah, titah Zain. Asril mengangguk lesu, ia menyendokkan nasi goreng itu ke dalam mulutnya seraya terkantuk-kantuk. Melihat itu, Zain hanya bisa tersenyum tipis. Zain, besok gak usah masak lagi. Biar Mama aja yang masak, ujar Daisy yang mana membuat Zain beralih menatapnya. Gak apa-apa Ma, sekalian juga. Kebetulan, hari ini aku tidak ada jadwal di kampus. Hanya ada beberapa kerjaan saja di kantor, terang Zain. Iya, tapi... Gak apa-apa mah, kalau aku capek aku akan istirahat. Aku lagi senang menambah ilmu baru di dunia bisnis. Sekalian kan, aku belajar di kantor cabang. Selanjutnya, aku akan membuat perusahaan sendiri. Memangnya, Mama gak senang menantu Mama ini punya pengalaman yang banyak? Lagian, apa Mama gak kasihan lihat perut saya sebesar itu tapi masih capek bekerja? Terang Zain. Daisy menghela nafas pelan, ia selalu tak bisa menjawab pembelaan menantunya itu. Semuanya pun lanjut makan, tanpa menyadari jika ada yang kurang. Sea sadar lebih dulu, tak biasanya ruang makan sesunyi ini. Tatapan matanya beralih menatap ke arah Asril yang masih fokus makan. Asril, kayak mana? Seru Sea dengan mata membulat sempurna. Iya, aku lupa.
Tadi dia ada di depan, main sama si kambing. Sebentar, aku panggil dia. Zain beranjak berdiri. Pria itu segera menghampiri Kai yang sedang bermain di depan rumahnya bersama anak seumurannya yang merupakan anak tetangga sekitar. Langkah Zain terhenti setibanya di depan gerbang. Ia berkacak pinggang seraya mencari keberadaan putranya. Tak lama, Kai muncul dengan anak sebayanya seraya menggendong masing-masing hewan mereka. Bedanya, Kai memakai kain gendong yang tadi pagi Zain buatkan. Kai, teriak Zain. Sudah dipanggil itu. Besok minta belikan gendongan, kayak punya bundaku. Biar si sapi bisa dibawa gini, ujar teman Kai seraya menunjuk ke arah kucingnya yang ada di gendongannya. Nanti Kai minta Dedi belikan. Kai melambaikan tangannya pada temannya sebelum berjalan menghampiri Zain. Ayo, sarapan dulu, ajak Zain. Kai mengangguk. Ia menurunkan kambingnya yang bertambah berat. Sebenarnya Kai sudah tak bisa menggendong kambingnya lagi, tapi anak itu memaksa dirinya sendiri. Jadilah, kambing itu merasa tak nyaman di area kakinya yang menjuntai ke bawah ketika digendong. Setelah dilepas, dengan riangnya kambing itu berlari ke dalam rumah seakan telah hafal jika itu adalah rumahnya. Selesai sarapan dan mandi, Zain langsung memakai baju kantornya. Yah, saya baru tahu kalau suaminya itu terlihat sangat tampan ketika memakai pakaian kantor. Bahkan, terkadang saya merasa cemburu saat mata para wanita tertuju pada suaminya. Namun, ia yakin Zain tak akan menggubris wanita yang mendekatinya selain sang istri tercinta. Kamu ke kantor juga? Tanya Zain saat melihat istrinya tengah berdandan. Iya, kebetulan ada pertemuan dengan klien. Kamu nanti ikut ya, buat nemenin aku, sahut Sea. Zain mengangguk, ia sudah biasa diajak istrinya itu menemui klien. Walaupun awalnya gugup dan takut menerima respon buruk, tetapi kinerja Zain sering sekali dipuji oleh mereka. Ayo, Sea menggandeng tangan suaminya beranjak dari kamar. Sedikit Zain sudah bisa mengendarai mobil. Hanya saja jika bersama sang istri dia tak berani membawanya karena merasa belum mahir. Jadi, kali ini Sea dan Zain hanya duduk santai karena supir yang menyetir mobil mereka. Kapan USG lagi? Tanya Zain seraya mengelus perut istrinya itu. Sore nanti, aku merasa gak nyaman banget belakangan ini. Mungkin karena hamil kembar 3. Jadi pergerakanku terbatas. Belum lagi, setiap malam aku udah kesulitan untuk tidur. Rasanya, lelah membawa perut sebesar ini. Aduh Sea. Zain menghela nafas pelan. Sabar ya, sebentar lagi mereka lahir. Maaf, aku belum bisa mengganti rasa sakitmu. Kamu secepatnya ngambil cuti ya. Pantau urusan kantor dari rumah aja, lirih Zain. Sea menggeleng, ia mengelus rahang suaminya yang semakin terlihat tegas. Enggak papa, wajar ibu hamil seperti ini, ujar Sea menenangkan. Mobil pun sampai di perusahaan, Zain segera beranjak turun dan membantu istrinya untuk turun dari mobil. Dengan sigap, pria itu menggandeng tangan sang istri masuk ke dalam gedung perkantoran itu.
Pagi Bu, Pak, sapa para karyawan Sea. Pagi juga, apa klien sudah menunggu? Sahut Sea dengan senyuman lembutnya. Sudah, kami sudah memintanya untuk menunggu. Mari, akan saya antar. Sea mengangguk, ia dan Zain mengikuti karyawan yang mengarahkan mereka menuju sebuah ruangan. Selamat pagi, Sea tersenyum. Ia melepas gandengan tangan Zain dan menghampiri pria baya yang sejak tadi menunggunya. Berbeda dengan Zain yang justru malah mematung di tempat. Pria itu menatap tak percaya sosok pria baya yang menjadi klien istrinya. Zain, perusahaan kita akan bekerja sama dengan perusahaan Salvatore. Kakek, Zain yang akan turun langsung dalam proyek kita kali ini. Terang Sea yang membuat Zain membulatkan matanya. Duduklah, kita bicara. Apa sudah jelas keterangan saya tentang kerjasama kita tadi? Tanya Zain seraya menatap ke arah kakeknya yang duduk di hadapannya. Tuan Roderick tersenyum. Ia mengangkat kedua tangannya dan bertepuk tangan. Ia sungguh takjub dengan penjelasan yang Zain berikan tentang kerjasama mereka. Sea pun sampai tak bisa berkata. Kata, ia tak menyangka penjelasan suaminya sangat dalam tentang kerjasama ini. Keuntungan dan ide yang sangat menakjubkan. Sejauh mana kamu menolak? Kamu tetap mewarisi kepintaran kakekmu ini dalam dunia bisnis, puji Tuan Roderick. Terima kasih, sahut Zain dengan raut wajah datarnya. Bagaimana kalau siang ini kita makan bersama? Ajak Sea yang mana membuat Zain menarik ujung dress istrinya. Boleh, kebetulan kakek tidak ada jadwal lagi. Seru Tuan Roderick seraya tersenyum senang. Zain menghembuskan nafas kasar, ia bukan tak mau makan siang dengan kakeknya. Hanya saja, dia bingung akan mengatakan apa jika kakeknya membahas tentang keluarga Salvatore. Zain belum siap sepenuhnya bertemu mereka. Sea mengajak Zain dan Tuan Roderick ke restoran yang dekat dari kantornya. Ia segera memesan ruangan VIP agar lebih nyaman mengobrol. Sesampainya di ruangan itu, Zain langsung menarik kursi untuk istrinya dan membiarkan Sea duduk. Sementara Tuan Roderick, beliau duduk tepat di hadapan Zain. Sementara asisten yang ia bawa duduk tepat di sebelahnya. Maaf kakek bawa asisten, ujar Tuan Roderick. Tak masalah, kakek juga pasti membutuhkannya bukan? Lagian, ini hanya makan siang biasa. Iya kan Zain, Sea melirik suaminya, berharap pria itu menyahuti apa yang dia katakan. Zain tersenyum tipis seraya mengangguk, ia cukup merasa canggung saat ini. Agar mencairkan suasana, Sea segera memesan beberapa menu yang mungkin akan disukai oleh Zain dan juga Tuan Roderick. Kakek senang keju ya, ternyata sama seperti Zain, dia juga suka banget sama keju. Gumam Sea seraya membuka buku menu. Kai juga menyukainya. Zain dan Kai memang memiliki kemiripan soal makanan walau mereka ayah dan anak sambung. Lanjut Sea setelah ia mengingat tentang Kai. Tuan Roderick tersenyum, ia melirik ke arah Zain yang fokus memainkan ponselnya. Entahlah ia tengah berbalas pesan dengan siapa, raut wajahnya kini terlihat sangat serius. Zain, aku ke toilet dulu sebentar, bisik Sea seraya memegangi perutnya. Perlu aku antar? Tanya Zain dengan tatapan khawatir. Sea menggeleng. Tidak perlu, aku bisa sendiri, bisik Sea.
Zain sebenarnya ragu, apalagi dirinya ditinggal berdua dengan Tuan Roderick. Sea beranjak pergi dengan membawa perut besarnya. Zain masih memantau kepergian istrinya sampai menghilang di balik pintu. "Apa kabarmu?" tanya Tuan Roderick yang mana membuat Zain menoleh padanya. "Baik, sangat baik," balas Zain. "Kakek senang melihat kemajuanmu di sini. Sea sering menceritakan tentangmu. Jangan salah paham dulu, istrimu hanya menjadi penengah antara kamu dan keluarga Salvatore." Zain hanya diam. Ia justru mengalihkan pandangannya dan menatap sebuah akuarium yang ada di sebelahnya. Melihat keterdiaman Zain, Tuan Roderick menghela nafas pelan. "Kapan kamu siap untuk kembali? Mama kamu sangat merindukanmu, Zain." "Ia berharap bisa menyambut kedatangan kamu di rumah. Saat lahir kamu dikabarkan meninggal. Mama kamu yang paling terpukul. Seharusnya kamu membenci Davita, bukan keluarga Salvatore." "Aku tak membenci siapapun," sentak Zain dengan tatapan tajam. "Kalau tidak membenci, kapan kamu akan siap bertemu keluargamu? Besok, lusa, atau hari ini?" "Tolong, lupakan semua yang terjadi. Kita fokus ke masa depan. Perpecahan keluarga kita pasti membuat Davita bahagia karena dendamnya terbalaskan," lanjut Tuan Roderick. Zain menghela nafas panjang. "Aku justru berterima kasih Tante Davita mengambilku dan memberiku pada nenek. Jika tidak begitu, nenek akan hidup sendiri. Nenek menjadi sebatang kara karena perbuatan putramu. Aku hadir di hidupnya sebagai penebus kesalahan ayahku," lirih Zain dengan mata berkaca-kaca. Ia jadi teringat akan neneknya, senyuman neneknya yang menyambutnya ketika pulang kerja. Yang selalu tersenyum padanya walau menahan sakit yang diderita. "Kakek merasa berhutang budi pada nenekmu. Sayangnya kami tidak sampai bertemu," balas Tuan Roderick. "Nenek orang yang paling baik yang pernah aku temui. Orang yang begitu tulus merawatku sampai aku bertemu dengan istriku. Bahkan, ia meninggal setelah memastikan aku mendapat kebahagiaan yang baru. Sayangnya, nenek tidak tahu kalau aku bukan cucunya, melainkan anak dari seorang pria yang menghancurkan putrinya. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana jika saat itu nenek tahu asal-usulku yang sebenarnya. Apakah dia membenciku atau justru kasih sayangnya tetap padaku?" Tuan Roderick terdiam, ia turut hanyut dalam perasaan yang Zain rasakan saat ini. Dilihat dari tatapan cucunya itu, memang Zain sangat menyayangi neneknya. Jujur saja, ia merasa sangat berterima kasih pada nenek yang Zain maksud. Cucunya tumbuh menjadi pria yang begitu tulus dan lembut. Walaupun tak dapat dipungkiri jika pastilah ada sedikit sifat keluarga Salvatore yang diturunkan pada pria itu. "Mungkin, aku akan kembali setelah Sea melahirkan," ujar Zain yang mana membuat Tuan Roderick tersenyum. "Aku akan sampaikan pada orang tuamu, Mama kamu pasti sangat senang dan mempersiapkan acara untuk menyambutmu. Kabarkan, kapan kamu siap kembali ke kediaman Salvatore?" Tuan Roderick begitu bahagia mendengar jika Zain memutuskan kembali setelah melahirkan. Dia yakin, jika sebenarnya cucunya itu sudah mulai menerima keadaan. "Permisi, maaf, apa Anda mengenal seorang wanita hamil yang memakai dress biru?" Tiba,
tiba pelayan datang menghampiri meja Zain dan juga Tuan Roderick. "Iya, dia istri saya," jawab Zain dengan perasaan yang mendadak merasa tidak enak. "Tuan, istri Anda jatuh di toilet." "Apa?" Zain begitu terkejut mendengarnya. Ia segera beranjak dari duduknya dan berlari cepat ke arah toilet di mana sang istri berada. Terlihat, Sea duduk seraya bersandar di dinding. Wanita itu tengah mengatur nafasnya dan sesekali meringis sakit seraya mengelus perutnya. Dengan perasaan khawatir, Zain langsung menghampiri istrinya dan mengecek keadaannya. "Sea, jangan panik, bantu aku untuk berdiri," bisik Sea seraya menahan rasa sakitnya. Bisanya wanita itu tenang dalam kondisi seperti ini. Zain panik, jantungnya rasanya hampir lepas saat mendengar jika istrinya yang sedang hamil tua itu jatuh. Dengan sekuat tenaga, Zain membantu istrinya berdiri. Ia memeluk pinggang Sea dengan lembut. "Zain, langsung bawa ke mobil," titah Tuan Roderick yang baru datang menyusul. Zain mengangguk, ia membawa Sea ke mobil Tuan Roderick. Di mobil, Sea hanya bisa meremas tangan Zain yang mengelus perutnya. Yang Sea khawatirkan bukan dirinya, melainkan 3 bayi yang ada di dalam kandungannya. "Kalau sakit bilang, jangan ditahan," bisik Zain seraya mengusap kening istrinya yang berkeringat. "Kalau aku teriak sakit, kamu pasti tambah panik. Tapi jujur, ini sangat sakit," cicit Sea dengan suara yang lirih. "Tolong lebih cepat," titah Zain sambil menahan tangisnya. Ia menggenggam tangan istrinya dengan erat. Perasaannya kacau, jantungnya pun berdegup dengan kencang. "Bertahanlah, aku mohon," lirih Zain seraya mencium punggung tangan Sea cukup lama. Sedangkan Sea, sakit di perutnya semakin menjadi. Sesampainya di rumah sakit, para tenaga medis langsung siap siaga membawa berangkar. Sea langsung dipindahkan ke atas berangkar, lalu para tenaga medis mendorong berangkar itu. Zain akan mengikutinya, tetapi ia harus mengurus administrasi agar istrinya ditangani lebih cepat. "Kita akan melakukan USG lebih dulu agar tahu keadaan bayinya." "Apa Anda tahu bagaimana istri Anda terjatuh?" tanya seorang suster datang menghampiri Zain. "Gak tahu sus, saya gak ada di tempat. Lakukan yang terbaik, saya mohon," ujar Zain seraya mengatupkan tangannya, air matanya pun sejak tadi tak berhenti luruh membasahi pipinya. "Kami para tenaga medis akan berusaha semaksimal mungkin untuk menangani istri dan anak Anda," ujar suster itu sebelum masuk ke dalam ruang pemeriksaan di mana Sea berada. Zain menunggu dengan panik, ia tak bisa tenang saat kondisi genting seperti ini. Apalagi, ini menyangkut nyawa istri dan anak-anaknya. Di sela kepanikannya, Tuan Roderick tiba menepuk bahunya yang mana membuat Zain menoleh padanya. Bersambung.